Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adi Saputro, NIM 185900005. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Profesi Kependidikan dalam tema isu-isu kritis dalam pendidikan. Pengertian pendidikan. Pada hakikatnya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan untuk tujuan pendidikan, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3, tujuan pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian, fungsi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menjelaskan fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini berarti bahwa kedudukan sekolah sangatlah strategis untuk merealisasikan hakikat dan tujuan pendidikan nasional seperti yang dikehendaki undang-undang tersebut. 4 pilar pendidikan seperti yang tertulis dalam buku berjudul Learning, The Treasure Within karya Jacques Delors dan kawan-kawan menjelaskan. Yang pertama, learning to know, yang berfungsi pendidikan dalam membangun siswa memiliki kemampuan berkonsentrasi, mencari tahu, dan berpikir, sehingga fungsi pendidikan adalah membekali kemampuan siswa untuk belajar bagaimana belajar, learning how to learn. Yang kedua, learning to do, yang berfungsi pendidikan untuk membangun keterampilan bekerja di masa mendatang. Yang ketiga, learning to be, yang berfungsi pendidikan untuk mengembangkan manusia sebagai manusia yang utuh, yang meliputi jiwa dan raga, intelektual, kepekaan, spiritual, apresiasi estetik, dan lain-lain. Yang keempat, learning to live together, adalah fungsi pendidikan untuk membangun kemampuan untuk hidup berdampingan secara harmonis, menyadari kesamaan hak dan kewajiban, menyadari keniscayaan akan suatu perbedaan, dan saling menghargai dan menghormati satu sama lain.
variabel-variabel yang menyebabkan isu-isu kritis dalam pendidikan mulai dari yang pertama, sistem pembiayaan pendidikan. 2. Sarana dan prasarana pendidikan. 3. Proses pendidikan. Dan 4. Tenaga pendidik dan kependidikan. Di sini kita akan membahas tenaga pendidik dan pendidikan atau orang yang berperan dalam pendidikan, dalam kurung guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan untuk kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai guru profesional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, guru harus mempunyai 1. Kompetensi pedagogik. 2. Kompetensi kepribadian. 3. Kompetensi sosial. 4. Kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi 1. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. 2. Pemahaman terhadap peserta didik. 3. Pengembangan kurikulum atau silabus. 4. Perancangan pembelajaran. 5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. 6. Pemanfaatan teknologi pembelajaran. 7. Evaluasi hasil belajar. 8. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Sedangkan kompetensi kepribadian meliputi 1. Beriman dan bertakwa. 2. Berakhlak mulia. 3. Arif dan bijaksana. 4. Demokratis. 5. Mantap. 6. Berwibawa. 7. Stabil. 8. Dewasa. 9. Jujur. 10. Sportif. 11. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 12. Secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri. 13. Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. 3. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat, meliputi berkomunikasi lisan, tulis, atau isyarat secara santun. 2. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. 3. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama peserta didik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik.
4. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku. 5. Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Yang keempat, kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya. Tanggung jawab seorang guru. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Yang keempat, guru sebagai pelatih. Yang kelima, guru sebagai penasehat. Yang keenam, guru sebagai model. Yang ketujuh, guru sebagai pribadi. Yang kedelapan, guru sebagai pendorong kreativitas siswa. Yang kesembilan, guru sebagai pekerja rutin. Yang kesepuluh, guru sebagai seorang evaluator. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, jabatan guru yang murni guru terdiri dari 3 jenis, yaitu pertama, guru kelas, kedua, guru bidang studi, dan yang ketiga, guru mata pelajaran. Tugas guru kelas. Tugas guru kelas meliputi 1. Menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan. 2. Menyusun silabus pembelajaran. 3. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. 4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran. 5. Menyusun alat ukur atau membuat soal sesuai mata pelajaran. 6. Menilai dan mengevaluasi proses hasil belajar pada pelajaran di kelasnya. 7. Menganalisis hasil penilaian pembelajaran. 8. Melaksanakan pembelajaran atau perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi. 9. Melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. 10. Menjadi pengawas, penilai, dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional. 11. Membimbing guru pemula dalam program induksi. 12. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran. 13. Melaksanakan pengembangan diri. 14. Melaksanakan publikasi ilmiah. 15. Membuat karya inovatif. Tugas guru mata pelajaran meliputi menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan. 2. Menyusun silabus pembelajaran. 3. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. 4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran. 5. Menyusun alat ukur atau soal sesuai mata pelajaran. 6. Menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya. 7. Menganalisis hasil penilaian pembelajaran. 8. Melaksanakan pembelajaran atau perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi.
9. Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional. 10. Membimbing guru pemula dalam program induksi. 11. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran. 12. Melaksanakan pengembangan diri. 13. Melaksanakan publikasi ilmiah. 14. Membuat karya inovatif. Sedangkan untuk guru bimbingan dan konseling memiliki tugas sebagai berikut. 1. Menyusun kurikulum bimbingan dan konseling. 2. Menyusun bimbingan dan konseling. 3. Menyusun satuan layanan bimbingan dan konseling. 4. Melaksanakan bimbingan dan konseling per semester. 5. Menyusun alat ukur atau lembar kerja program bimbingan dan konseling. 6. Mengevaluasi proses dan hasil bimbingan dan konseling. 7. Menganalisis hasil bimbingan dan konseling. 8. Melaksanakan pembelajaran atau perbaikan tindak lanjut bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan hasil evaluasi. 9. Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional. 10. Membimbing guru pemula dalam program induksi. 11. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran. 12. Melaksanakan pengembangan diri. 13. Melaksanakan publikasi ilmiah. 14. Membuat karya inovatif. Posisi guru abad ke-21 dalam pandangan Soedardjo memuat filosofi sekolah sebagai pusat pembudayaan dan membangun peradaban. Maka posisi guru sangat strategis untuk memainkan peran dan tugas keprofesionalan untuk turut memodeling seluruh potensi peserta didik dari berbagai latar belakang, suku, ras, budaya, dan agama peserta didik. Dijelaskan dalam materi perkuliahan oleh Soedardjo, yaitu pertama, guru harus memiliki kemampuan merencanakan pembelajaran. 2. Guru harus memiliki kemampuan mengembangkan pembelajaran. 3. Guru harus memiliki kemampuan manajemen pengelolaan kelas. 4. Guru harus memiliki kemampuan mengevaluasi, memberikan penilaian. Yang kelima, guru harus memiliki kemampuan mendiagnosis, membimbing, mendidik, mengarahkan, memetakan, memberikan resep terhadap kelemahan dan kelebihan para peserta didik. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa berkenan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.